Udah semua? Oke. Kita screenshot dulu. 1. Tahan. 1, 2, 3. Nah, Udah nggak, Pak? bentar, yang lain belum. Kan banyak nih, bukan 1 aja. Lagi lah, Pak. Bentar. Pak Wiwit gabung dengan saya ya, Pak. Yang penting ada fotonya. Pak Wiwit gabung dengan saya. Terima kasih. Pak Karisma gabung dengan saya. Ya. Satu dulu. Oke, yang kedua ya. Ini slide kedua. Tahan dulu. 1, 2, 3. Baru slide kedua ya. Oke, tahan dulu. Slide kedua, slide ketiga sekarang. Agustin mana? Oh, udah. Agustin mana? Ada, Pak. Mana wajahnya? Oke, tahan. Pipi sama saya ya, Pak. Ya, 1, 2, 3. Nah, baru set ketiga ya. Ya, lewat. Slide ketiga, sekarang slide keempat. Pak, saya gabung sama Biro ya. Ya, Esther mana? Ferdina mana? Alif, Romatim. Oke, Maria. Rona. Angela. Linda. Wajahnya. Ini slide keempat nih, yuk. Setengah, Cok. Angela mana Angela? Ima, Renaldi, Sandi, Yohan, belum kelihatan wajahnya. Nah, Linda, Imelia, Tiara, Esther, Emilia, Ima, Angela Maya. Ya udah, 1. Selamat sore, Pak. Untuk Emilia Lestari gabung dengan Patricia Wirahina. Terima kasih. 1, 2. Pak, Mister gabung dengan Lia. Ya, buka aja. Buka aja fotonya. 1, ayo. 1, 2, 3. Oke. Pak Razak udah enggak di SS deh, Pak? Ya. Slide 4. Tahan dulu. Sekarang slide 5. Nah, slide 5 ke Mambang mana? Theodor Mambang, Cindy, Uswatun, Jasmi, Ulan, Mila, Lola, Umi Carmila, Dayang, Selviani. Hello, dibuka dulu apa namanya videonya. Ayo, soalnya kita mau mulai nih. Pipi, Rosina, Susan Eri. Pipi udah gabung sama Maksima, Pak. Ya, yang kalau udah gabung nggak apa-apa. Maksudnya sekarang nih, Susan. Maria mana Maria? Ima? Ayo buruan. Kok nggak mau liatin wajahnya sih? Hello. Ferdi, wajahnya mana? Oh, di sini ya. Malepi, Cepet siapa tuh? Nah, FD, Pak. Nah. Malepi mana?
Maleti mana? Maria sama Ima gabung. Suaranya bersing tuh. Storing. Pak, sebelah, Pak, sebelah. Mana sini lempar. Udah, semuanya nih belum nih. Oke, nanti kalian screen sendiri juga ya, buat bukti kalian sudah mengikuti kegiatan ini. Baik, di hari ini kita akan mulai sebuah perkuliahan umum ya, dan tamu kita kali ini dari Universitas Tanjung Pura, yaitu Ibu Dwi Oktaviani MPD. Beliau adalah dosen pendidikan seni pertunjukan yang memfokuskan di bidang tari. Nah, beliau juga memiliki sebuah sanggar, yaitu Sanggar Flamingo ya, yang memfokuskan seperti tarian balet ya, masalah. Oke, waktu dan tempat saya persilakan buat Ibu Dwi. Silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat sore. Jelas nggak suaranya? Selamat sore. Headsetnya kecil. Selamat sore Ibu, jelas. Sore. Oke, terima kasih untuk Pak Rusdi atas kesempatannya ya. Hari ini kita bisa alhamdulillah melakukan kuliah umum yang bertajuk tari. Sebelumnya kalau misalnya ada patah-patah sinyal segala macam, mohon dimaklumi ya karena saya posisinya lagi di kantor dan dikabarin Bu macet gitu. Jadi saya bisa berhenti dulu, coba ganti segala macam baru dimulai lagi biar hari ini itu maksimal gitu. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin boleh di mute dulu karena masih ada ini ya Pak Rusdi, sepertinya masih ada yang bocor. Ini nggak tahu siapa, boleh di mute, mungkin masih lupa gitu. Jadi biar suara saya sama suaranya Pak Rusdi bisa lebih maksimal untuk teman-teman lain bisa dengerin. Oke, coba di mute dulu semuanya, terus videonya juga anuin dulu aja karena mau dipresentasi dulu. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya nanti baru diaktifkan videonya. Oke, terima kasih. Oke, kata orang tuh kalau nggak kenal maka kenalan ya. Jadi pertama saya mau kenalan dulu. Sebelumnya Pak Rusdi salah sedikit menyebutkan nama saya. Saya itu Dwi Oktariani pakai RR untuk Rinso ya, bukan Viani. Nggak apa-apa, biasa emang seperti itu, orang suka nyebutnya Dwi Oktaviani ya, padahal Dwi Oktariani pakai R. Nah, nama panggilannya saya biasa dipanggil Dwi. Untuk biodata tadi sepertinya sudah disampaikan juga ya sama ini Pak Rusdi, saya share sedikit lah. Nah, oke, coba bentar. Nah, ini ya. Jadi saya itu lahirnya 23 Oktober, anak kedua, saya berasal S1-nya dari FKIP Seni Pertunjukan, di mana sekarang saya kembali lagi bekerja di sini. S2 saya di UPI Bandung, saya mengambil konsentrasi tari, tapi sebelum saya cerita sedikit nggak apa ya? Biar nggak bosan, nanti materinya soalnya sedikit tuh, slide-nya nggak banyak, cuma 12 gitu. Nah, jadi sebelum saya berada di Untan, saya itu sebelumnya juga sempat menjadi dosen PGSD dari tahun 2017 di salah satu universitas swasta di Pontianak, di Kuburaya, sorry.
yaitu Universitas Nadatul Ulama. Awalnya sih di Pontianak sih, terus dia pindah lokasi ke Kuburaya, jadi sekarang adanya di Kuburaya. Terus saya juga pernah ngajar di Untan, FKIP Untan, jurusan PGSD. Jadi bersama mahasiswa PGSD tuh malah saya bilang saya jauh lebih lama. Ya, saya jauh lebih lama bersama para mahasiswa PGSD daripada bersama anak-anak seni pertunjukan sendiri gitu. Jadi teman-teman mungkin ada mata kuliah, kalau sama ya, ada mata kuliah tari, ada mata kuliah musik, ada mata kuliah seni rupa, ya kan? Nah, mungkin semuanya diampuh oleh Pak Rusdi, betul? Betul. Betul, Bu. Pak Rusdi itu pinter nari loh. Nanti kalau misalnya ada praktek nari sama beliau tuh insya Allah berjalan dengan sangat optimal lah gitu ya. Jangan dikasih tahu, Bu, bahaya. Oke, ini udah tadi dibacain juga, saya PNS di Untan, terus selain itu karena suka sekali dengan dunia tari ya, jadi saya juga punya usaha sampingan yang memang sudah saya dirikan jauh sebelum saya bergelut di dunia perdosenan, yaitu saya punya sebuah sanggar tari, namanya Sanggar Tari Flamingo. Kalau kalian mau kepoin Instagramnya itu ada di flamingo.sgr. Kali-kali ada yang butuh kostum tari segala macam, kita juga ada nyewain, promo dikit nggak apa-apa ya. Nah itu rata-rata muridnya itu adalah siswa-siswi usia SD sama TK. Jadi saya itu suka banget sama anak-anak TK juga. Jadi memang kalau di kampus fokusnya sama anak-anak dewasa seperti kalian. Terus kalau di sanggar saya fokusnya itu lebih ke anak-anak usia TK, usia SD masih unyu-unyu gitu ya, biar nggak stres kalau ketemu umur-umur kalian yang banyak sekali permasalahan tuh terkadang membuat pusing, kalau ketemu anak-anak kecil tuh bisa lebih fresh, enggak deh. Oke, kita lanjut sedikit lah ya. Itu tadi perkenalan singkat, mungkin terasa panjang. Nah, kita persingkat waktu karena sudah sore, takutnya kepotong maghrib. Yaitu kita ngobrolin tentang tari. Nah, apa itu tari? Mungkin semuanya sering deh dengar tari, bukannya Mbak Tari ya. Nah, apa menurut teman-teman di sini tari itu? Apa sih tari? Apa sih tari? Mungkin ada yang mau jawab 1-2 orang, boleh dipersilakan ya. Apa sih tari? Tuh. Apa itu tari? Ayo. Nah, mulai deh. Kalau udah Zoom langsung auto semuanya ini jadi pendengar yang baik, sangat baik. Ungkapan ekspresi melalui olah tubuh, Bu. Oke, ungkapan ekspresi dari Mas Ferdinandus. Nah, ada lagi yang lain? Ada lagi nggak Seni punya pendapat lain? seni yang berbentuk gerakan. Kali, Bu. Oke, seni gerak. Satu lagi mungkin sebelum kita simpulin apa sih tari itu? Ada nggak nih? Satu lagi nih. Rame loh, ini ada 136. Nah, ya. Apa itu tari? Ayo, satu lagi deh. Sebelum saya simpulkan. Saya, Bu. Tari adalah gerak tubuh yang Apa? secara berirama Iya, boleh, senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan. Terus apa lagi ya? Oke, ada lagi? Ada selesai belum nih? Tadi atau masih mau dilengkapin Mbak Maxima Valena? Itu aja Bu yang Nah, tari itu jadi esensinya adalah gerak ya. Jadi kalau teman-teman nih yang PGSD kan kita harus belajar semua mata kuliah. Terus ditambah lagi mata kuliah seni. Seni sendiri itu aja tuh ada 4 kan. Ada seni tari, ada seni musik, ada seni rupa, sama ada seni teater. Nah, kalau rupa itu kita bisa nikmatinnya lewat sentuhan. Kita bisa pegang, terus kita bisa lihat gitu ya. Nah, kalau musik kita bisa dengar. Jadi cukup didengerin aja. Misalnya saya lagi di sini, terus ada orang di sebelah putar musik, saya bisa tahu di sebelah. Misalnya, oh
itu lagi lagunya ada band, oh itu lagunya Dewa, oh itu lagunya ini gitu ya. Tanpa harus lihat video klipnya gitu. Nah, itu kalau musik. Tapi nikmatin atau diapresiasi itu melalui penglihatan. Jadi unsur utamanya adalah gerak. Nah, kesimpulannya tari adalah gerak indah yang sudah distilisasi dan mengekspresikan sebuah rasa yang ada di dalam jiwa. Jadi, esensi terpenting dalam sebuah karya tari yaitu adalah gerak. Tadi ya, seperti yang teman-teman bilang, itu gerak. Bisa diiringi musik? Bisa. Bisa dikasih properti? Bisa. Bisa punya fungsi dan tujuan? Pasti bisa. Nah, itu ya. Jadi itulah pembeda mana yang musik, mana yang tari, mana yang rupa. Nah, mana juga yang seni drama. Jadi seni drama itu lebih menekankan pada peran. Jadi banyak banget ya PR-nya teman-teman yang ada di PGSD ini. Udah harus belajar matematika, belajar IPA, belajar IPS, belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, segala macam PJOK. Ketemu lagi seni di mana seninya itu ada 4 sub. Semangat ya. Nah, itu makanya saya selalu bilang mahasiswa PGSD itu hebat gitu. Saya juga ngajar mahasiswa PGSD di UT. Nah, itu juga mereka udah malah bisa dibilang udah senior ya, udah yang mengajar di sekolah terus ngambil sekolah lagi gitu kan. Nah, itu juga memang kalian itu harus wajib bisa semuanya. Nah, saya tuh suka banget kalau udah ngajarin anak-anak PGSD maupun PG PAUD, itu saya suka kasih ujian kalau udah nari, itu ujiannya bikin pertunjukan tari di mana para mahasiswa tuh memang membuat karya-karya original dari mereka terus ditampilkannya nggak cuma di kampus, tapi saya suka tampilinnya tuh di tempat umum kayak di Transmart misalnya, terus di Mega Mall seperti itu. Nah, untungnya kalian nggak ketemu sama saya ya. Kalau ketemu sama saya, kita pasti bikin panggung bareng. Tapi boleh deh Pak Rusdi sekali-sekali dibikinin panggung bareng buat mahasiswanya biar pengalaman berkesenian di bidang tariknya tuh lebih greget gitu. Boleh ya Pak Rusdi ya? Mana Pak Rusdinya nih? Biar bahasa sendiri doang kayaknya ini nggak ada temen ngomong ini, ntar tiba-tiba kosong aja yang partisipannya. Gimana Pak Rusdi? Boleh lah ya? Dibuat panggung seni tari untuk anak-anaknya. UAS ntar. Ya, kita mencoba nanti. Iya, coba aja kan bisa juga kayak kerja sama pemerintah daerah, misalnya ada panggung, ini harus di panggung-panggung umum gitu kan, biar jadi acara budaya di daerahnya kan, nanti bisa ngundang banyak tuh, bisa banyak penonton kan, mengapresiasi karya tari dari teman-teman semua. Ini lumayan nih, mahasiswa Pak Rusdi sampai 130, ada yang tadi yang berdua, total 150 ya kalau nggak salah kemarin saya dengar gitu kan. Nah, itu ya, jadi tari itu tadi sudah kita simpulkan dan sekarang itu tadi menurut saya. Nah, nggak boleh kalau kita nggak nyebutin menurut ahlinya, biar teman-teman lebih tajam lagi. Nah, di sini kata Sudarsono nih, seni tari itu sebagai ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerakan ritmis yang indah. Dimaksudkan ekspresi jiwa yaitu keinginan seseorang untuk mengutarakan perasaan dan emosinya. Sedangkan gerakan ritmis itu apa? Yaitu gerakan tubuh sesuai dengan iringan irama. Nah, menurut I. Gede Ardika, seni tari adalah sesuatu yang mampu menyatukan banyak hal hingga semua orang bisa menyesuaikan diri atau menyelaraskan gerakan menurut caranya masing-masing. Pada intinya tadi sama ya, seperti yang teman-teman sampaikan juga, yaitu cara kita untuk bisa mengekspresikan diri, bisa menyampaikan pesan. Nah, itu melalui tubuh, melalui ekspresi jiwa. Tadi dinamakanlah dengan seni tari gitu. Terus tari itu ada terbagi lagi ya menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya tari tradisional, yaitu tari yang pada dasarnya berkembang di suatu daerah tertentu yang berpedoman luas dan berpijak pada adaptasi kebiasaan turun-temurun yang dianut oleh masyarakat
yang memiliki tari tersebut. Maksudnya apa? Jadi tarian ini udah ada dari zaman dulu, dari zaman nenek moyang, terus dia eksis di masanya ya. Catatannya dia eksis di masanya. Kalau nggak eksis ya kita sampai sekarang nggak tahu kan. Karena apa? Karena kalau nggak eksis dia berarti nggak diturunkan terus, nggak diturunkan turun-temurun, nggak akan sampai ke kita. Mungkin tariannya ada sekitar 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, tapi kalau misalnya nggak booming di masanya, nggak eksis di zamannya, maka sulit sekali untuk diturun-temurunkan hingga sekarang. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak tahu ya namanya lagi bukan tari tradisional, tapi tariannya sudah punah. Kenapa kita tahu kita sebut dia tari tradisional? Karena ada proses turun-temurun, ada proses eksistensinya, ada proses revitalisasi yang terjadi di dalam sebuah tarian itu oleh masyarakat gitu kan. Jadi terus diturun-temurunkan sampai sekarang. Ambil contoh misalnya kegiatan sehari-hari yang ada dari zaman dulu sampai sekarang, salim ya mungkin ya. Sederhananya itu kita kayak ketemu orang salim dengan yang lebih tua, salim tangan, cium tangan, terus kita menunduk ya adabnya, kita menunduk sedikit gitu kan, permisi, nah segala macam. Nah itu sudah ada dari zaman dulu, jadi turun temurun terus sampailah sekarang. Makanya kita itu tadi yang dinamakan adat budaya yang ada yang secara tradisional dan terus turun temurun sampailah ke anak cucu. Nah tari tradisional ini dibagi lagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan tari primitif, ada yang disebut dengan tari klasik, ada yang disebut dengan tari rakyat. Tari primitif itu istilahnya tonggak ya, tonggak pertama tarian. Jadi tonggak pertama sebuah tarian yaitu tari primitif. Ini tuh sifatnya lebih sederhana banget, bentuk-bentuk tariannya tuh sederhana. Terus garis besarnya biasanya kalau yang primitif itu lebih memiliki fungsi-fungsi religi. Jadi lebih ke antara si penari sama si penari dengan hal yang dipujanya gitu. Biasanya primitif tuh seperti itu. Terus contohnya kalau tari primitif yang masih ada hingga sekarang itu dari suku Dayak, yaitu dari tari Ajat Temuai Datai, itu masih ada sampai sekarang, masih sering ditariin. Terus masuk lagi kita ke genre tari klasik. Tari klasik ini biasa kita sebutnya tarian tari raja-raja gitu. Jadi tari yang berkembang di masa-masa kerajaan. Tari-tarian yang memang dibuat dikemas oleh raja untuk memuaskan hati raja dan orang-orang yang raja mau puasin hatinya gitu, garis besarnya seperti itu. Jadi raja yang buat, terus raja yang nentuin siapa penariknya. Nah terus raja juga yang nentuin mau ditampilin di mana, misalnya mau ditampilin di kerajaannya atau mau ditampilin boleh di masyarakat umum. Nah itu terserah raja gitu. Nah itu ada tari-tari klasik. Tari klasik kalau di Pontianak itu ada salah satunya yaitu tari Krieng Bandung. Nah ini tuh dari keraton. Ini tariannya itu cuma boleh ditarikan sama warga-warga yang memang asli dari garis keturunan raja-raja di keraton. Terus rakyat-rakyat pada zaman dahulu juga punya daya kreativitas tinggi, juga punya sebuah kebudayaan di mana para rakyat membuat sebuah tarian yang biasa disebut juga dengan tari-tari pergaulan gitu ya. Kalau misalnya tari-tarian kayak tari kondan, terus ada tari tanda sambas. Nah, itu adalah tari-tari rakyat. Jadi tari pergaulan di mana biasanya juga ada ajang cari jodoh tuh di dalam tari rakyat. Jadi misalnya si A sama si B terus ada acara nih nari bareng kan. Kalau itu rakyat kan semuanya boleh ikut nari misalnya gitu kan, terus jadi kenal, jadi ketemu gitu ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada yang disebut juga dengan tari kreasi baru. Ini tari yang sangat amat sering teman-teman lihat, yaitu namanya tari kreasi baru. Yaitu tarian yang tercipta dari masa ke masa dan masih berpijak kepada tradisi yang ada. Maksudnya gimana? Apa bedanya sama tari tradisi? Nah, kalau tari tradisional ini adalah tari yang tidak boleh dirubah sama sekali ya. Jadi biasanya tuh tari tradisional itu memang yang udah ada dari zaman dulu. Misalnya kayak tadi tari tanda sambas ya memang udah ada tari tanda sambas itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak berubah sedikit pun. Mungkin perubahannya itu enggak terlalu signifikan,
kayak cuma berubah susunan hiasan di kepala, atau berubah pola lantainya, atau berubah warna kostumnya, lebih diperkaya, nah begitu. Tapi kalau esensi tariannya ragam 1 sampai ragam terakhir, gerak-gerakannya itu tidak ada terjadi perubahan yang besar gitu ya. Jadi nggak ada perubahan yang benar-benar dikreasikan banget tuh, nggak ada gitu. Nah itu namanya masih bisa kita sebut dengan tari tradisional. Tapi kalau teman-teman suka lihat lomba-lomba tari zaman sekarang, atau misalnya dulu zaman SMA ada kenal lomba FLS 2N itu ya, Festival Lomba Seni. Nah, itu masuknya adalah tari kreasi baru. Atau misalnya teman-teman ada lomba-lomba tari di daerah-daerah, teman-teman tahu apa itu namanya? Maksudnya nama acaranya gitu ya, misalnya ada pamflet nih, ayo ikuti lomba tari daerah gitu. Nah, itu terkadang orang suka salah tulis ya. Itu namanya lomba tari kreasi baru. Maksudnya apa? Kita mengembangkan sebuah tradisi ke dalam sebuah karya tari. Tapi kalau misalnya lomba tari tradisional, seharusnya yaitu tadi lomba tari tanda sambas misalnya, siapa yang paling bagus teknik gerak tari tanda sambasnya, atau misalnya lomba tari sompa, kondan, jonggan, pinggan, nah segala macam lah itu ya. Nah itu baru namanya lomba tari daerah. Terus yang terakhir ada yang disebut juga dengan tari kontemporer. Kontemporer kalau kita dengar kontemporer aja itu artinya adalah dari masa ke masa atau kekinian yang biasa kita sebut dengan modern dance. Nah, teman-teman suka bilang modern dance gitu. Nah, itu adalah tari kontemporer. Jadi, tarian yang memang sama sekali tidak ada pijakan tradisinya. Jadi dia memang tercipta itu asli ya, asli dari kreativitas manusia yang ada dari zaman ke zaman. Jadi itu memang misalnya kayak dulu sempat eksis apa ya? Gangnam Style ya kan, terus shuffle. Nah, itu tari kontemporer tuh. Terus K-pop. Nah, itu juga tari kontemporer. Jadi dia memang tumbuh, berkembang memang dari masa yang bukan dari dulu. Jadi nggak, misalnya kayak K-pop itu nggak berinjak dari tradisi yang ada di Korea gitu, tapi dia memang berdiri sendiri. Kita kan dia memang hasil dari pemikiran koreografernya, hasil dari kreativitas para koreografer dan dituangkan ke dalam para penari gitu ya. Nah, itu ada tari-tari kontemporer kayak TikTok. Nah, TikTok juga tuh kalau misalnya teman-teman suka main TikTok, nah itu kita sebutnya dengan kontemporer karena itu baru, kekinian, gerakan-gerakannya itu diciptakan ngikutin lagunya itu baru gitu kan, baru sekarang. Nah, Bu, apakah mungkin nih karya tari TikTok yang kita bikin zaman sekarang bakal jadi tradisi? Ya bisa, pasti bisa kalau tari-tarian TikTok, gerakan-gerakan TikTok yang yang eksis sekarang itu terus booming, terus akan temurunkan. Nah, bisa jadi 100, 200, 300, 400, 500 tahun kemudian di depan si tarian-tarian TikTok yang kalian tarikan sekarang itu akan menjadi sebuah tradisi untuk anak cucu. Jadi misalnya mereka nanti melakukan penelitian atau apa, atau misalnya mereka cerita gitu ya. Jadi zaman dulu itu ada masa-masa Corona, COVID-19, booming sekali sebuah kebudayaan bermain TikTok. Nah, TikTok ini untuk di kesenian cukup merubah paradigma manusia tentang tari. Jadi tari yang tadinya susah, terus muncul TikTok, ada tutorialnya. Jadi semua orang bisa menari dan semua orang bisa bahagia. Nah, bisa aja gitu kan, bisa aja ini jadi sebuah fenomena yang akan menjadi sebuah tradisi nanti di masa yang akan datang gitu. Nah, ini salah satu contohnya ya, yaitu tari jepin bui atau jepin tali. Nah, ini tuh ada penari. Nah, di sini ada tali. Jadi itu sebelum diikat kayak gini,
para penari ini tuh megang talinya satu-satu, terus nari puterin si penari yang ada di tengah. Nah, akhirnya sampailah dia diikat. Nanti endingnya dia nari lagi tuh. Dia nari lagi terus megang tali ini, terus nari sampai talinya kebuka. Nah, ini asli ya dari Kalimantan Barat. Jadi jangan sampai teman-teman nanti terjun ke sekolah, guru SBK ya, jadi guru seni budaya di SD, tapi saat ditanya apa saja tari tradisi yang ada di Kalimantan Barat. Nah, teman-teman gambling nggak tahu kan sedih ya. Jadi mulai dari sekarang cobalah peduli, coba lebih sensitif dengan karya-karya tari tradisi yang ada gitu. Nah, ini adalah tari pinggan yang berasal dari suku Dayak Kalimantan Barat. Yang ini adalah tari Jepin penghibur pengantin. Ini juga udah dapat BBTB ya, warisan budaya tak benda. Nah, ini banyak sekarang tuh warisan budaya tak benda yang sudah alhamdulillah mulai di accept sama kementerian gitu. Kementerian Kebudayaan. Nah, saya lanjut. Nah, ini ada fungsi tari. Nah, sebelum kita ke fungsi tari, masih ngobrolin tentang tari, saya lupa tadi ngejelasin sedikit. Jadi tari itu juga bisa dibedakan dari bentuk koreografinya ya. Jadi ada tari tunggal, ada tari berpasangan, ada tari berkelompok. Kalau tari tunggal itu yang biasa bawainnya sendiri atau esensi gerakannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Kalau tari berpasangan itu yang dilakukan oleh dua orang penari, antara gerakan penari A dan penari B itu memiliki keterkaitan antara satu penari dan penari satunya. Jadi kalau nggak ada penari B, maka penari A ini nggak bisa nariin tarian itu gitu. Makanya itu disebut dengan tarian berpasangan. Terus yang terakhir ada tari kelompok atau regu atau grup. Nah, itu yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih ya. Misalnya jadi penari A, B, dan C. Penari A melakukan pola gerakan A, penari B melakukan pola gerakan B, penari C melakukan pola gerakan C. Jadi A, B, dan C saling keterkaitan. Nanti ada lagi 4, 5, dan 6 itu melakukan A, B, C yang lain. Ya. Nah, seperti itu. Terus contohnya kalau tari yang berkelompok itu misalnya tari saman. Terus tari yang tadi, nah ini berkelompok nih. Karena dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau hilang 1, hilang 2, dia nggak bisa ngikat. Karena udah ada ketentuan polanya ya. Jadi ini adalah tari berkelompok tadi. Nah, kalau ini tariannya nih tunggal yang ini. Kok tunggal, Bu? Padahal dia ada 5 orang. Tadi saya bilang, jadi tunggal itu nggak cuma hanya 1 orang ada di atas panggung, tapi mereka sendiri ini tidak bergantung oleh penari-penari yang lain, karena esensi gerakannya itu utuh untuk 1 orang aja gitu ya. Paling kalau misalnya dibikin pola lantainya lingkaran segala macam, nah itu cuma bonus, cuma untuk kreasi dan cuma untuk penghias aja. Nah, kita lanjut ya di fungsi tari. Fungsi tari ini ada religi, ada hiburan pribadi, ada juga hiburan estetik. Nah, kalau misalnya religi itu apa? Religi itu sudah pasti antara kita dan yang kita percayai, kita dan yang kita ibadahkan gitu, atau kita dan Tuhan misalnya. Nah, religi ini pasti penarinya itu adalah penari-penari yang memang tidak boleh sembarangan. Jadi waktu dan tempatnya sudah ditentukan, terus penari dan pelakunya juga sudah ditentukan. Misalnya pemuka adat, itu udah ditentuin tuh siapa. Nggak boleh asal-asalan gitu, karena dia tujuannya adalah religi. Nah, bentuk-bentuk religi ini tariannya itu sederhana, karena dia pakai soul, dia pakai perasaan gitu. Dia nggak mementingkan keelokan, kemolekan dari lengkuk tubuh si penari, tapi seberapa fokusnya dia saat bergerak untuk beribadah gitu ya. Nah, kalau hiburan pribadi ini adalah hiburan yang adalah tarian yang dilakukan dengan tujuan hiburan pribadi. Maksudnya apa? Dilakukan itu hanya untuk orang-orang yang ditentukan oleh si pembuat acara. Contoh misalnya undangan,
konser yang pakai tiket ya. Jadi kalau undangan siapa yang diundang bisa nonton tariannya. Terus siapa yang bisa beli tiket? Nah, ini bisa nonton konsernya itu. Nah, itu adalah hiburan pribadi. Kalau hiburan estetik ini bersifatnya umum, panggung terbuka yang siapapun bisa nonton, siapapun boleh terlibat di dalamnya gitu. Nah, itu adalah hiburan estetik gitu ya. Jadi bisa dipahami perbedaannya antara religi itu apa, hiburan pribadi itu bagaimana, terus hiburan estetik itu seperti apa. Nah, teman-teman sebelum menciptakan sebuah karya tari, itu ada yang namanya komposisi tari. Jadi komposisi tari itu apa sih? Komposisi tari itu adalah susunan-susunan yang bisa dilihat atau unsur-unsur yang ada di dalam sebuah tarian. Apa sajakah itu? Yang pasti ini, ada gerak. Ya, kalau nggak ada gerak, kita sulit untuk mengatakan kalau itu adalah sebuah tarian. Terus yang kedua ada tata rias dan busana yang digunakan oleh penari. Terus ada properti. Nah, ini dari tata rias dan busana dulu ya. Kalau tata rias dan busana ini ada yang sifatnya simbolis, ada yang sifatnya non simbolis. Misalnya apa? Kalau misalnya yang simbolis tuh kalau kamu jadi tokoh tari yang bukan kamu, maksudnya bukan manusia. Misalnya kamu jadi makhluk halus, atau kamu jadi burung, kamu jadi kucing, jadi apapun itu. Nah, itu masuknya ke dalam tadi simbolis gitu ya. Kita pakai kostum burung misalnya, kita pakai kostum enggang, kita pakai bulu-bulu propertinya, atau kita pakai jadi burung merak pakai sayap segala macam. Nah, itu masuknya ke dalam simbolis. Begitu juga dengan tata rias gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian hanya menunjukkan sebuah apa ya, kayak kalian nih nari terus tarian Melayunya itu hiburan atau tarian Dayak itu hiburan, yaitu menceritakan tentang masyarakat Melayu atau menceritakan tentang masyarakat Dayak. Nah, itu masuknya ke korektif ya. Jadi tata rias korektif atau hanya mempertegas wajah dari penarinya. Begitu juga dengan musik iringan, ada yang disebut dengan eksternal, ada yang disebut dengan internal. Kalau musik iringan internal itu yang keluar dari tubuh penari, contohnya tari saman, terus tari kecak. Nah, itu adalah musik iringan yang berasal dari tubuhnya penari. Tapi kalau misalnya kita nari terus musiknya itu berasal dari alat-alat instrumen yang dimainkan oleh para pemusik, itu masuknya ke dalam musik eksternal. Nah, terus properti juga begitu. Ada properti yang menempel di tubuh penari, ada juga properti yang tidak menempel di tubuh penari. Misalnya payung nih, kalian taruh payungnya, terus nanti kalian ambil lagi payungnya untuk nari. Nah, itu masuknya ke dalam properti yang di luar badan penari. Tapi kalau di dalam, misalnya kalian pakai gelang kerincing yang bisa bunyi-bunyi, atau kalian pakai selendang tapi ditemitiin kayak penari-penari Jawa itu, nah itu masuknya ke dalam tubuh penari. Nah, kalau panggung itu ada 3. Garis besarnya saya singkat aja ya karena waktunya nggak panjang. Jadi panggung itu ada 3. Ada panggung indoor, ada panggung outdoor, ada panggung berjalan. Panggung berjalan ini yang kayak sirkus misalnya, atau kayak kalian nonton gawe daya gitu. Nah, itu kan dia biasanya ada tuh, kita diem, terus ada truk, atau ada pickup yang lewat, atau terus di dalamnya tuh ada penari gitu ya, ada penarinya yang sedang nari, misalnya seperti itu. Terus kalau yang indoor yang di dalam ruangan, kalau outdoor itu yang di luar ruangan. Nah, kalau misalnya lighting itu ada 2, ada lighting alami, ada lighting buatan. Lighting alami itu adalah cahaya matahari, bulan, bintang. Kalau misalnya buatan itu yang memang pakai lampu. Terus ada tema itu ada tema yang literer, ada tema non. Jadi ada tema yang mengisahkan tentang cerita-cerita yang sudah ada berdasarkan fakta kayak sejarah, dongeng. Nah, itu kan udah ada tuh. Atau misalnya kalian buat tarian tentang tentang apa ya? Misalnya tentang Putri Junjung Bui, tentang Putri Dayang Putung. Nah, itu kan sudah ada putrinya. Itu harus dibuat gitu. Terus kalau misalnya tema yang non tadi, nah yang non itu berarti karya-karya
yang dibuat tidak berdasarkan cerita yang sudah ada. Nah, kalau pola lantai adalah lintasan-lintasan yang dilakukan oleh para penari saat menari. Nah, itu ya. Terus tadi dasar tari kreasi. Nah, dasar tari kreasi ini apa? Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, dasar tari kreasi itu yaitu tadi yang berinjak dari antara dua kan tadi bisa berinjak dari tradisi yang sudah ada atau yang memang tidak sama sekali. Nah, itu tadi kalau saya dari kreasi yang sudah ada itu bisa dikembangin misalnya dari jepin 1x4, 1x8 terus kalian rubah gerakan tangannya atau apa gitu ya. Nih, coba saya cari dulu. Ini gerakan asli, gerakan tahto pada jepin. Jepin tradisi yang ada di Pontianak. Ga, pat, ma, nam, ju, pan. Tu, wa, 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 ga, pat, ma, nam, ju, pan. Nah, ini tari jepin langkah simpang ya. Sepertinya videonya nggak kelihatan. Iya Kak, nggak muncul Kak. Kalian muncul. Udah nanti kalian saya kasih ini aja, saya kasih linknya ya supaya bisa lihat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang tari ya, tentang tari tradisi dan tari kreasi. Nah, apakah teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Mungkin kita ke sesi kedua boleh ya, Pak Rusdi? Oke, baik Bu. Boleh. Tapi videonya tadi nggak ada ya? Gak apa-apa, nanti saya kasih linknya aja. Putus-putus juga kayaknya jaringannya. Oh ya, oke. Berat gitu deh. Siapa tahu Ibu mau show up dengan tari apa gitu. Sempit tempatnya. Oh ya. Oke. Ayo buat Sempit tempatnya teman-teman. untuk bergerak.
soal kantor ya. Iya bener. Dan mentok dinding nih. Oke, buat mahasiswa-mahasiswi silakan yang mau bertanya ya kalau memang ada yang kurang jelas atau ada sesuatu tadi yang memang di daerahnya masing-masing, terus atau masih penasaran apa sih tentang tari itu kayak gimana. Coba kalau teman-teman mau tanya silakan yuk. Yuk, boleh ditanya yang kepo-kepo. Yuk yang mau tanya yuk. Halo, selamat sore. Sore. Ya, perkenalkan nama saya Gedeon Malesari, kelas E12. Di sini saya ingin bertanya, di definisi tari tadi itu lebih mengutamakan gerak ya? Iya. Ya. Pertanyaan saya, apakah semua gerak itu dikatakan tari? Contohnya seperti yang Ibu katakan tadi, ada pergerakan di TikTok tuh kan banyak pergerakan musik tuh yang berirama gitu, yang bisa diikuti oleh beberapa orang. Nah, apakah pergerakan-pergerakan seperti itu dikatakan tari, termasuk ke dalam tari? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, di komposisi tari itu ada urutannya, komposisinya. Di sini yang saya tanyakan, biasa dalam sebuah seni itu seperti drama itu komposisi yang pertama itu yang utama, unsur utamanya itu adalah tema. Tapi di sini di komposisi tari tema itu tidak diutamakan atau seperti apa dia pada urutan ke-7. Yang saya mau tanyakan, mengapa bisa demikian? Sekian dan terima kasih, Bu. Oke, kita obrolin dulu yang masalah komposisi tari ya. Nah, jadi kalau di dalam sebuah tarian itu sebenarnya sama, tema juga berpengaruh penting dan itu harus dicari dulu pertamanya karena kita apapun ya, kalau saya bilang apapun kegiatannya kalau kita bingung temanya apa, nggak bakalan ada. Nah, tapi di dalam penyebutan komposisi tari itu, kalau di dunia tari, itu urutan itu nggak terlalu signifikan. Maksudnya kayak misalnya, tadi kan hanya penjelasan tuh, gitu kan. Nah, penjelasan itu dia nggak harus selalu berurut. Jadi bisa aja kamu kalau lagi nulis nih, misalnya sebutkan 8 elemen komposisi tari, acak-acakan juga nggak apa-apa. Tapi di mana-mana memang yang namanya sebuah karya itu adalah hal-hal yang memang sudah ada temanya, yang sudah ada arahannya. Karena gerak, gerak, properti, segala macam, musik iringan ini itu semuanya nggak bakalan bisa ke konsep kalau misalnya kita nggak punya yang namanya tema, ya kan? Nah itu ya tadi kalau untuk tipikal penyusunan tadi mungkin ini acak-acak nih gini kenapa ya Ibu? Nah itu sebenarnya memang nggak masalah kalau di dalam dunia tari, tapi tadi kalau misalnya tema itu sama dengan drama, tema ada dulu baru kita bisa membuat sebuah karya tari. Jadi kita punya dulu konsep, kita punya dulu pemikiran dulu apa ya mau buat konsep tariannya. Nah, gitu kan. Nah, itu baru kita jadinya lebih nyaman. Tapi kalau misalnya digerak, kita mau eksplorasi gerak apapun, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti baru kita filter, baru kita stilisasi, baru kita masukin ke dalam tarian yang mau kita ambil. Misalnya nih, kita lagi eksplorasi aja yang namanya ide, yang namanya gagasan tuh kan suka muncul kadang tiba-tiba aja gitu ya. Gitu juga sama musik saya rasa kurang lebih sama gitu kan. Jadi lagi ada ide nih muncul tring buat gerakan gini muncul nih ide ini ide gerakan A B C misalnya seperti itu. Nah, terus ada nggak ya yang cocok nih untuk dimasukin ke dalam tarian yang sedang saya buat misalnya tariannya tentang temanya perjuangan gitu. Nah, ada nggak ya gerakan-gerakan yang tadi yang muncul di dalam ide yang udah hasil eksplorasi nih yang bisa dikemas dimasukin ke dalam
tema yang cocok. Nah, misalnya seperti itu bisa aja gitu. Nah, terus tadi TikTok. TikTok itu moving, TikTok itu pergerakan ya, banyak gerakan-gerakan yang diciptakan. Nah, itu juga disebut sebuah tari-tarian hiburan ya, bisa kita sebut dengan tari-tarian hiburan. Jadi nggak melulu tarian-tarian itu yang benar-benar dipandang seperti serius banget gitu, enggak juga. Ada juga tarian-tarian hiburan yang memang pada dasarnya lepas-lepas aja, jadi-jadi aja gitu. Nah, itu juga masih bisa kita sebut dengan tarian, asalkan tadi dia sudah terkonsep, dia sudah distilisasi gitu kan, dia sudah dikemas. Toh TikTok itu juga pasti kita kemas kok di dalam pemikiran kita untuk membuat sebuah tarian, misalnya gerak ini gini gitu kan. Nah, itu juga pasti sudah ada konsepnya gitu. Pasti udah dipikirin juga tuh. Nah, gitu. Sama sebenarnya dengan tarian-tarian zaman dulu ya. Zaman dulu itu juga orang-orang membuat tarian-tarian rakyat itu juga sebenarnya nggak terlalu ada konsepnya. Jadi kayak tari Jepin Langkah Simpang tadi yang seperti saya bilang. Itu cuma ada musik iringan nih, musik Jepin kan musik berdiri tuh sendiri. Dung tak 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 dung tak tak dung tak 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 dung tak tak dung 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 tak dung, misalnya tak tak tak, nah kayak gitu-gitu. Terus oh cocok nih ada gerakan awal mulanya ya Jepin Simpang tuh kayak gitu. Terus cocok nih ada gerakan ini dimasukin ke dalam musiknya tadi. Nah, jadilah gitu. Nah, sebenarnya terkadang tarian-tarian itu tercipta atas dasar kesederhanaan, itu nggak harus yang kompleks, nggak harus yang kita berpikir kayak aduh gimana ya, ini sesuai nggak ya dengan keadaan sekarang, aduh temanya apa ya, gini-gini. Enggak, biasanya juga yang eksis-eksis itu muncul, tarian-tarian yang eksis itu muncul juga karena memang nyaman ditarikan, biasanya seperti itu ya, jadinya akhirnya dia famous, akhirnya dia terus eksis dan ada terus turun-temurun, begitu. Ya, baik Bu. Sekiranya. Terima kasih Bu. Iya. Sama-sama. Oke, ada yang mau tanya lagi sebelum kita akhiri ya? Jam 5 ya. Nanti Bu Dwi ditunggu orang rumah soalnya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Enggak, banyak deadline aja akhir tahun. Ngisi nilai. Ayo, ada lagi nggak yang masih kepo-kepo tentang nari nih? Mumpung Pak Rusdi sudah membuatkan forum ya, forum kita bisa ngobrol tentang tarian kan. Nah, yuk kita bahas tuntas hari ini. Mumpung kita bisa sharing kita kan, mumpung kita sedang bersilaturahmi nih. Kalau nungguin ketemu di Pontianak kayaknya susah ya Pak Rusdi ngumpulin anak sebanyak ini. Atau nunggu saya yang ke sana juga sepertinya susah. Nah, jadi yuk. Sulit, kan? Sekarang nih, siapa yang mau tanya, yuk mumpung. Ibu, saya Bu mau bertanya. Boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Maksima Valena dari kelas E12. Pertanyaan saya bukan ke pertanyaan, lebih ke saya minta tips and trick gitu Bu. Kita nih seandainya sudah mempunyai niat, kita udah ada niat untuk nari. Cuman postur tubuh dan kelenturan tubuh kita tidak mendukung Bu, lebih ke kayak kaku gitu. Nah, sedangkan tari ini kan dia kan hal utamanya itu adalah kelenturan tubuh dan geraknya. Jadi bagaimana ya Bu supaya kita itu bisa kelenturan tubuh kita itu mendukung gitu Bu dengan tari yang akan kita bawakan gitu. Udah itu saja sih Bu. Oke, kelenturan tubuh, tips dan trik bagaimana kelenturan tubuh. Ya, kenapa ya ini selalu terjadi gitu. Anak-anak tuh suka parno kalau udah nari, ibu nggak bisa nari, aku kaku, bu nggak bisa nari, aku nggak lentur. Padahal tuh sebenarnya kalau kata sanggar saya ya, saya suka ngusung ini,
everybody can dance. Kalau saya bilang tuh semua orang tuh pada dasarnya tuh bisa nari gitu. Semua orang tuh bisa nari kalau mereka mau. Ya Pak Rusdi, sama juga semua orang bisa nyanyi ya. Kalau mau, saya juga bisa nyanyi walaupun suara saya jelek. Walaupun suara saya cempreng-ngeweng kayak gini, tapi bagi saya bisa nyanyi gitu. Nah, saya juga yakin teman-teman semua di sini tuh sebenarnya bisa nari gitu, karena kan tadi tari itu pada dasarnya adalah menyampaikan pesan, ekspresi jiwa melalui gerak tubuh gitu. Masalah bagus nggak bagus, masalah lentik nggak lentik, lentur nggak lentur, itu kan persepsi orang ya. Persepsi apa ya, persepsi masyarakat aja gitu. Oh si A bagus narinya, oh si B enggak gitu. Pada dasarnya semuanya kalau saya bilang namanya tarian itu bagus gitu. Semua tarian itu akan mencapai kesuksesan jika mereka mampu menampilkan yang terbaik, mampu menyampaikan pesan yang ingin mereka sampaikan. Bisa saja orang-orang di Jawa sana bilang tarian Jawa itu paling bagus, tapi bisa juga kita orang-orang Pontianak mengklaim bahwa tarian-tarian Jepin itu, tarian Pontianak itu paling bagus gitu. Nah, jadi makanya saya bilang tidak ada tarian yang bagus, sesungguhnya semuanya bagus, jadi nggak ada yang paling bagus. Nah, untuk lentur itu bonus, karena ada yang namanya practice, ada orang bilang practice makes perfect. Nah, di mana kalau kita berlatih akan mencapai tingkat kesempurnaan katanya gitu ya. Jadi kalau kita sering berlatih, kita sering dan mau yang pasti itu pasti semuanya bisa jadi lentur. Sama kayak nggak bisa main gitar, terus mau latihan gitar, mau belajar gitar kan jadi bisa main gitar gitu kan. Jadi tangannya terampil. Jadi tangannya istilahnya apa ya, kata orang makin keriting gitu. Nah, begitu kayak sama juga kayak saya. Saya kalau nyanyi nih suaranya cuma 1 sampai 10 masih level 3 gitu. Tapi kalau misalnya saya rajin berlatih, siapa sangka mungkin suara saya nanti bisa kayak BCL kan? Ya nggak ada yang tahu, bisa kayak Rosa gitu. Nah, itu tapi semuanya kembali lagi ke tadi latihan, praktis gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kalian sekarang tuh udah banyak ya. Sekarang tuh udah banyak olah-olah tubuh yang ada di YouTube. Kalian bisa buka YouTube, bisa buka olah tubuh, bisa buka gimana cara nari yang baik. Nah, sekarang tuh enak banget, malah ada TikTok kan. TikTok tuh suka ada tutorialnya dan itu lebih simpel daripada YouTube. Nah, jadi bisa latihan di situ. Yang penting pertama kalau saya bilang itu nari harus have fun, harus senang, harus nyaman dengan tubuh. Jadi kita harus nyaman dengan tubuh kita, makanya kita bisa kenal sama tubuh kita. Kalau kita bergerak saja ragu, bergerak saja nggak pede, bergerak saja kita nggak nyaman, nah itu makanya kita bakalan sulit, kita akan sulit belajar nari, akan sulit mengeksplorasi tubuh gitu, akan sulit mencari gerakan-gerakan baru. Yang penting kita tadi pede dulu aja gitu, pede dulu, mau dulu, maka semuanya akan beriringan jadi lebih baik gitu. Gitu aja sih mungkin tips yang bisa saya kasih. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tapi sekarang tuh ada namanya gerakan robotik ya. Jadi kalau robotik itu kan yang kaku-kaku tuh malah bagus gitu kan. Nah, iya benar. Nah, itu juga jadi bagian dari referensi kalau kita mencari beberapa referensi. Oke, ada yang mau tanya lagi kira-kira? Ini kan mereka memang kita bagi ya Bu ya. Saya bagi beberapa kelas itu ada dua kelompok satu kelas. Nah, jadi mereka ini ada 5 kelas, nah, berarti ada 6 kelompok untuk menggarap sebuah komposisi tari. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau masih bingung atau apa untuk konsep tariannya masing-masing, nah silakan coba di-share dulu atau pengen tanya ya sama Ibu Dwi. Silakan, ayo. Ayo apa? Bapaknya nyontohin nggak Pak? Bapaknya nyontoin. Oh. Dikit. Kan emang bapaknya itu penari loh. Harus dicontohin lah ke mahasiswanya supaya wah jadi lebih apa namanya tuh
lebih bersemangat gitu, lebih terinspirasi. Oh, bapak aja nih bisa nih narik gitu kan. Nah, kita juga pasti bisa, terutama buat yang cowok atau yang cowok kan suka, aduh nanti kalau nari nggak laki gitu kan, biasanya kayak gitu tuh. Padahal ya kalau kita lihat tuh yang kayak shuffle dance itu kebanyakan kan dulu cowok, terus robotik tadi cowok juga, terus ada apa yang dulu Pak ya yang aduh saya mau lupa, yang ini break dance yang palanya di bawah-bawah itu, nah Ya. itu kan cowok ya, nggak mungkin perempuan tuh puter-puter kaki ini, terus ada yang dikombinasi sama capoeira, itu keren loh, itu cowok loh. Kalian mau tahu nggak nih, saya sedikit cerita ya, saya sedikit cerita. Awal mulanya penari-penari Pontianak, penari Jepin tuh asal muasalnya itu adalah cowok loh. Kenapa? Karena zaman dulu perempuan tuh nggak boleh, perempuan tuh tabu, apalagi kan Jepin-Jepin yang masuk di kalangan Kalimantan Barat tuh mayoritas itu adalah Muslim ya, sentuhannya dari Arab. Makanya kan kalau kita lihat semuanya bajunya tertutup, tidak baju kurung, baju teluk belanga itu kan nggak ada lekukan tubuh ya, beda sama Melayu-Melayu Lampung, Melayu-Melayu Riau, Melayu Riau masih mirip kita sore, beda sama Melayu-Melayu Padang, Palembang gitu kan. Nah, itu mereka kenal tank top gitu, kenal kemben gitu. Nah, itu kenapa bajunya beda, kenapa kita mirip sama saman, karena kita sentuhan itu dari Arab. Jadi zaman dulu memang semua penari itu pada dasarnya adalah laki-laki. Makanya tari-tarian Jepin itu banyak unsur kaki, bukan di pinggul, bukan di dada, tapi di kaki. Karena yang menari itu adalah laki-laki. Jadi zaman dulu tuh semuanya tuh laki-laki, yang main musik laki-laki, yang menari itu laki-laki. Baru di tahun-tahun 60-an lah wanita-wanita nih mulai-mulai mencari eksistensi dirinya. Nah, mulailah menari gitu. Awal mulanya mah enggak, awal mulanya itu semuanya laki-laki. Makanya gerakan-gerakan Jepin Melayu tuh lincah gitu. Karena memang basicnya penari itu laki-laki. Kalau di penari Melayu yang ada di Kalimantan Barat ya, khususnya yang ada di Pontianak, terus Kubu Raya, Singkawang, Sambas. Nah, itu rata-rata adalah laki-laki. Itu baru bukan perempuan sebenarnya, kecuali beda sama Dayak. Kalau Dayak itu memang perempuannya, makanya dia ada perempuan dan laki-laki maksudnya, makanya ada gerakan-gerakan memang khusus untuk perempuan. Tapi kalau misalnya di Melayu enggak, rata-rata itu gerakan-gerakan laki-laki. Gerakan perempuan itu muncul ya memang udah masuk-masuk ke sini, tapi kalau awal mulanya itu semuanya full gerakan-gerakan laki-laki gitu kan. Nah, itu kenapa laki-laki itu kalau kalian lihat juga koreografer yang terkenal tuh kebanyakan laki-laki loh daripada perempuan. Penari mungkin iya, kebanyakan perempuan. Tapi kalau koreografer tuh kebanyakan laki-laki. Ya Pak Rusdi ya, kebanyakan teman-teman dari ISI mungkin kebanyakan yang eksis di bidang koreo itu laki-laki ya nggak? Karena kalau kami di sini kayaknya iya gitu, yang punya banyak ide itu sebenarnya laki-laki daripada perempuan. Biasanya seperti itu, koreografer tuh biasanya kebanyakan laki-laki kalau kita. Makanya laki-laki jangan takut untuk berekspresi, mengekspresikan diri. Karena biasanya laki-laki tuh suka muncul gerakan-gerakan unik tuh biasanya malah dari cowok gitu. Penata-penata tari itu biasanya cowok, malah lebih kompleks, gerakannya lebih unik biasanya. Nah, tuh dengar tuh. Itu langsung ya kan. Nah, jadi teman-teman ada lagi yang mau tanya, coba. Jadi cowok jangan takut gerak ya. Gerak aja dulu. Iya, makanya gerak aja dulu ya kan. Siapa tahu bisa jadi tari ya kan. Iya. Habis itu baru disaring. Mana ini yang cocok kan gitu. Dan ini ya kalian jangan, saya bilang kalian jangan latah mengikuti YouTube, mengikuti TikTok, mengikuti tutorial, karena sebenarnya tutorial tari tradisi, tutorial tari kreasi baru itu tuh sebenarnya pisau buat kalian. Di situ kalian emang easy untuk belajar, gampang untuk belajar, tapi di situ juga kalian dibuat males sebenarnya gitu. Jadi udah ikut ini aja, udah ikut gerakan ini aja, Pak Rusdi juga nggak tahu kok kalau kita nggak bikin karya yang original gitu ya. Jadi sebenarnya tuh bikin-bikin aja dari hasil diri sendiri juga bakalan bisa jauh lebih bagus kok daripada yang kalian contoh di YouTube gitu. Ini kadang suka mentok nih pasti nyontek, mentok pasti nyontek ujung-ujungnya.
Ada aja yang dicontek ya kan, udahlah ikutin ini aja gitu. Padahal nggak apa-apa, bikin aja, jangan mikirin jelek bagusnya. Gitu. Nah, tuh dengar langsung. Jadi apa, sebisa mungkin memang kalau sebuah karya itu memang original, jadi dari diri kita sendiri gitu kan. Jadi sebisa mungkin yang membuat yang baru itu lebih baik daripada iya. Oke, ada mau yang tanya atau ada yang tanya mau? Ini kan calon guru SD loh nanti kan harus bisa nari loh. Karena anak-anak yang dihadapin tuh harus ceria, masa sendu marundu kata orang. Gak seru lah kan. Nah, guru SD kan harus semangat. Harus bisa semuanya. Harus selalu ceria ya. Iya, ceria dong. Bapaknya aja ceria loh. Bapak dosennya aja udah ceria. Masa anak-anak yang enggak ceria non ekspresif kan? Nah. Bapaknya sih selalu ceria aja. Mereka ini nggak tahu nih. Ayo, siapa lagi yang mau tanya tentang konsep kalian yang udah sampai di mana, terus ada masukan kayak gimana, tarian kalian sampai di mana? Ayo. Yuk, sebelum ditutup. Ini kayaknya pendengar yang baik semua nih Pak Rusdi. Iya. Boleh dicatat nih yang aktif-aktif tadi tuh biar nilainya tinggi. Iya. Udah ada catatannya. Jadi yang tanya itu udah ada. Yuk, siapa lagi? Ada yang mau tanya? Yuk, ada lagi enggak? Kalau memang nggak ada nih nanti kita sudahi. Nanti baru nanya bapaknya tadi kayak gimana Pak? Aduh, malah diulang lagi kan? Iya, nggak boleh lah. Sekarang putar ulang. Sekarang suruh tanya nggak mau. Ayo yang mau tanya. Atau malu-malu kayaknya. Atau mau jawab kayaknya. Nah, atau mau jawab mereka kan? Ayo. Nah, boleh Bapak beri pertanyaan sebelum menyimpulkan kepada para mahasiswa berbakatnya. Langsung deg-deg. Oke, siapa yang bisa jawab ya? Yang bisa jawab. Ditunjuk. Nah, kalau ditunjuk tuh biasa langsung on tuh Pak. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab apa perbedaan tari tradisi dan tari kreasi? Ayo. Siapa yang bisa jawab yuk? Perbedaan tari tradisional dan tari kreasi. Dicatat loh tuh yang jawab. Ayo. Ini ditulis. Ada yang bisa jawab apa perbedaan tari tradisional? Nah, saya Pak. Siapa namanya? Maksima Valena. Oke. Ini menurut pengetahuan saya ya Pak, yang pernah saya baca-baca, kalau tari tradisional itu bersifat lebih ke kedaerahan, sementara kalau tari kreasi itu dia bersifat lebih modern gitu Pak. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, ada yang mau jawab juga, bantuin jawab atau? Halo Pak, saya mau jawab. Coba jawab Pak. Ya, satu-satu dulu. Siapa dulu? Cece dulu. Jun Pak. Tari tradisional itu adalah tari yang lebih mengarah ke daerahan, Pak. Yang saya tahu tari tradisional itu biasanya banyak digunakan untuk adat, upacara adat, religius dari daerah masing-masing. Dan masih prosesnya terbilang turun-temurun, Pak. Sedangkan tari kreasi yang saya tahu itu adalah upgrade-an atau perubahan inovasi dari tari tradisional itu sendiri. Misalnya
tradisional itu sudah ada ditambahkan tari-tari modern seperti campuran tari-tari, baik itu campuran dari luar dan dari Indonesia itu sendiri, Pak. Itu. Oke. Cece tadi mau jawab juga, ayo. Baik Pak, saya mau menjawab. Tadi kan pertanyaannya tuh apa perbedaan tari tradisional dan tari kreasi? Kalau tari tradisional itu lebih ke sifat yang kedaerahan, sedangkan tari kreasi ini lebih ke modern. Tari tradisional ini tarian berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Sedangkan tari kreasi, tari yang dilakukan di waktu dan di tempat tertentu untuk mengekspresikan dan mengungkapkan ide-ide atau pikiran. Mungkin hanya itu jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke. Bagaimana tanggapannya kalau menurut Bu Dwi ya? Mana Bu Dwi? Hilang. Bagus sekali jawaban-jawabannya nih. Berarti mendengarkan dengan baik ya dari awal pertemuan hingga sekarang. Tadi ada iklan sebentar. Oke teman-teman, mahasiswa dan mahasiswi ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri, karena di Sintang ini ternyata sekarang mengalami cuaca hujan, Bu, ya. Sama, Jadi, di sini juga hujan. sama. Ternyata kita Ternyata sama. sama, di langit yang sama ya, walaupun berpuluh kilometer, tapi kita merasakan langit yang sama, sama-sama sendun dan hujan. Makanya tadi saya agak-agak takut sinyal nih goyang-goyang nggak ya gitu. Oh, ternyata aman. Alhamdulillah. Ternyata mahasiswanya yang goyang-goyang nih. Goyang-goyang doang ya. Ngantuk ya kayaknya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Kira-kira Ibu ada tambahan lagi atau kita sudahin aja? Tambahan sepertinya udah banyak Pak yang diceritain ya. Udah banyak banget ya. Sudah banyak sekali, dan saya yakin juga mereka kalau untuk referensi tarian-tarian lebih lihai nyarinya, ketek lebih akurat, mereka bisa lebih cepat nyarinya, nggak perlu dicontohin. Apalagi anak-anak TikTok ya. Oh, bukan lagi anak jedak jeduk katanya orang. Oke, terima kasih buat semuanya mahasiswa-mahasiswi yang kami